Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Agus Setiawan, Fitriana Nur, Reza Andriani, Sonia Yulia, dan Fitri Susanti. Kami kelompok 5 menganalisis laporan keuangan Bank Syariah pada studi kasus Bank Victoria Syariah dan Bank Aceh Syariah tahun 2018. Bank Victoria Syariah. Pada tahun 1966 berdiri Bank Swaguna. Kemudian, pada tanggal 3 Agustus 2007, PT Bank Victoria mengakuisisi saham Bank Swaguna sebesar 99,9%. Tepat pada tanggal 1 April 2010, Bank Swaguna diubah menjadi PT Bank Victoria Syariah dan beroperasi secara penuh dengan prinsip syariah. Seiring berjalannya waktu, Bank Victoria terus memperbaiki kualitas dan terus berkembang. Di tahun 2011 sampai 2012, Bank Victoria Syariah berfokus pada penambahan jumlah jaringan kantor dan pangsa pasar. Tahun 2013 berfokus pada pengembangan produk dan segmen bisnis baru. Kemudian di tahun 2015, penataan strategi dan penguatan GCG. Dan di tahun 2018 berfokus pada perbaikan kualitas aset produktif dan profitabilitas. Bank Victoria Syariah memiliki visi dan misi. Visinya adalah menjadi bank syariah terdepan dan terpercaya. Untuk misinya yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dan layanan terbaik kepada nasabah dan menjadi partner bisnis yang memberikan solusi yang bernilai tambah. Yang kedua, mengembangkan sumber daya insani yang profesional dan memiliki nilai-nilai akhlak yang baik untuk memberikan layanan yang terbaik. Yang ketiga, menjalankan operasional perbankan syariah yang efisien, aman, dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga menghasilkan nilai tambah. Untuk yang keempat, peduli dan berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan. Dan yang kelima, mengelola risiko dan keuangan secara prudent dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan efektif. Untuk yang selanjutnya adalah Bank Aceh Syariah. Pertama kali berdiri pada tanggal 7 September 1957 dengan nama PT Bank Kesejahteraan Aceh. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 1973 terjadi peralihan status, baik bentuk, hukum, hak dan kewajiban, dan berubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Pada tanggal 21 April 1999, perubahan bentuk badan hukum menjadi PT BPD Bank Aceh. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 5 November 2004, Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah. Pada tanggal 25 Mei 2015, secara resmi melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. Dan pada tanggal 1 September 2016, berubah nama menjadi PT Bank Aceh Syariah. Bank Aceh Syariah juga memiliki visi dan misi. Visinya adalah menjadi bank syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia. Misinya yang pertama adalah menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan. Yang kedua, memberikan layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah, maupun korporasi. Yang ketiga adalah menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah, dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif. Yang keempat adalah memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya. Yang kelima, menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh. Untuk rasio menganalisis laporan keuangan yang pertama, rasio profitabilitas. Pada Bank Victoria Syariah, nilainya adalah 0,23%. Analisisnya,
setiap Rp1 aset yang dikeluarkan untuk memperoleh laba Rp0,23. Analisis berdasarkan aturan BI, tingkat ROA dalam kategori tidak sehat karena 0,23% itu kurang dari 0,765%. Sedangkan pada Bank Aceh Syariah nilainya 1,43%. Analisisnya, setiap Rp1 aset yang dikeluarkan untuk memperoleh laba Rp1,43. Analisis berdasarkan aturan BI, tingkat ROA dalam kategori sehat karena nilai 1,43% itu lebih besar dari 1,215% dan lebih kecil dari 1,45%. Kesimpulannya, Bank Aceh Syariah lebih baik dibandingkan Bank Victoria Syariah. Untuk yang selanjutnya masih di rasio profitabilitas pada rasio ROE. Pada Bank Victoria Syariah nilainya 1,70%. Analisisnya, setiap Rp1 modal yang dikeluarkan untuk memperoleh laba Rp1,70. Analisis berdasarkan aturan BI, tingkat ROE dalam kategori tidak sehat karena 1,70% kurang dari 8%. Sedangkan pada Bank Aceh Syariah nilainya 15,24%. Analisisnya, setiap Rp1 modal yang dikeluarkan untuk memperoleh laba Rp15,24. Analisis berdasarkan aturan BI, tingkat ROE dalam kategori cukup sehat karena nilai 15,24% lebih besar dari 13% dan lebih kecil dari 18%. Kesimpulannya, Bank Aceh Syariah lebih baik dibandingkan Bank Victoria Syariah. Kemudian rasio NPM. Pada Bank Victoria Syariah nilainya 2,92%. Analisis berdasarkan aturan BI. Tingkat NPM dalam kategori tidak sehat karena nilai 2,92% itu kurang dari 3%. Sedangkan pada Bank Aceh Syariah nilainya 15,09%. Itu berarti di analisis berdasarkan aturan BI-nya, tingkat NPM dalam kategori sangat sehat karena nilai 15,09% lebih besar dari 9%. Kesimpulannya, Bank Aceh Syariah lebih baik dibandingkan Bank Victoria Syariah. Yang kedua adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang pertama ada rasio FDR. Pada Bank Victoria Syariah nilainya 82,78%. Sedangkan pada Bank Aceh Syariah nilainya 71,98%. Berdasarkan aturan OJK, maka tingkat FDR Bank Victoria Syariah berada pada kategori sehat karena berada di antara 75% sampai 85%. Sedangkan tingkat FDR Bank Aceh Syariah berada pada kategori sangat sehat karena berada di bawah 75%. Secara umum, aturan terkait FDR Bank Syariah adalah pada rentan 95% sampai 98%. Yang artinya kedua bank ini belum terlalu efisien karena masih banyak dana yang menganggur. Kesimpulannya, Bank Aceh Syariah lebih baik dibandingkan Bank Victoria Syariah. Yang kedua adalah current ratio. Pada Bank Victoria Syariah nilainya 77,05%. Sedangkan pada Bank Aceh Syariah nilainya 5,09%. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin baik tingkat likuiditas banknya. Di sini kesimpulannya adalah Bank Victoria Syariah lebih baik dibandingkan Bank Aceh Syariah. Rasio yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Menggunakan rasio DER. Pada Bank Victoria Syariah nilainya 92,11%. Analisisnya, tingkat DER dapat dikategorikan baik karena nilainya di bawah 100%. Sedangkan pada Bank Aceh Syariah nilainya 155,7%. Analisisnya, tingkat DER dikategorikan kurang baik
karena nilai 155,7% tadi masih di atas 100%. Kesimpulannya, Bank Victoria Syariah lebih baik dibandingkan Bank Aceh Syariah. Untuk rasio yang keempat adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas ada FAT. Pada Bank Victoria Syariah nilainya 1,14%. Pada Bank Aceh Syariah nilainya 3,32%. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin baik tingkat aktivitas yang dilakukan oleh bank. Nah, di sini kesimpulannya Bank Aceh Syariah lebih baik dibandingkan Bank Victoria Syariah. Kemudian ada TAT. Pada Bank Victoria Syariah nilainya 0,08%. Sedangkan pada Bank Aceh Syariah nilainya 0,10%. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin baik tingkat aktivitas yang dilakukan oleh bank. Kesimpulan yang dapat diambil, Bank Aceh Syariah lebih baik dibandingkan Bank Victoria Syariah. Untuk rasio yang kelima adalah rasio efisiensi. Nilai BOPO pada Bank Victoria Syariah 139,90%, sedangkan pada Bank Aceh Syariah 162,52%. Semakin kecil nilai rasio, maka semakin baik tingkat efisiensi bank. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Bank Victoria Syariah lebih baik dibandingkan Bank Aceh Syariah. Kemudian yang selanjutnya, dari perhitungan kelima rasio tadi dapat dibandingkan bahwa profitabilitas Bank Aceh Syariah lebih unggul. Di rasio likuiditas, Bank Aceh Syariah juga lebih unggul daripada Bank Victoria Syariah. Namun di rasio solvabilitas, Bank Victoria Syariah lebih unggul daripada Bank Aceh Syariah. Kemudian pada rasio aktivitas, Bank Aceh Syariah lebih unggul daripada Bank Victoria Syariah. Kemudian pada rasio efisiensi, Bank Victoria Syariah lebih unggul daripada Bank Aceh Syariah. Nah, kesimpulannya, berdasarkan analisis laporan keuangan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Bank Aceh Syariah lebih baik daripada Bank Victoria Syariah. Hal ini dapat kita lihat bahwa secara analisis laporan keuangan, Bank Aceh Syariah lebih unggul dibandingkan Bank Victoria Syariah. Itulah hasil analisis laporan keuangan pada Bank Victoria Syariah dan Bank Aceh Syariah tahun 2018. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa disampaikan pada kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.